Hai teman-teman, balik lagi sama aku Atia Khairini. Di video aku yang satu, aku udah bahas tentang apa itu gelombang mekanik. Nah, kali ini aku akan bahas tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Buat kalian yang penasaran, yuk kita pelajarin bareng. Pertama-tama kita bahas yang gelombang stasioner dulu yuk. Kan tau gak sih apa itu gelombang stasioner? Jadi, gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Ngomong-ngomong, saat membahas gelombang stasioner, kita akan bertemu dengan istilah perut dan simpul loh. Kan pasti bertanya-tanya, sebenarnya apa sih perut dan simpul itu? Nah, jadi gini. Besar amplitudo gelombang stasioner akan berubah-ubah di antara nilai maksimum dan nilai minimum. Titik yang amplitudonya maksimum disebut juga perut, dan titik yang amplitudonya minimum disebut sebagai simpul. Sekarang kalian udah tahu kan? Jadi inget-inget ya, kalau maksimum itu perut dan minimum itu simpul. Jangan sampai kebalik ya. Udah tahu tentang apa itu gelombang stasioner? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis gelombang stasioner. Jenis-jenis gelombang stasioner. Yang pertama ada gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat ilustrasi gelombang stasioner ujung bebas di samping ini. Oke, sekarang kita lanjut masih dengan pembahasan yang sama, yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan berikut. Persamaannya, yang pertama untuk mencari YP. YP sama dengan 2A cos dalam kurung KX sin dalam kurung omega T, atau AP sin dalam kurung omega T. Sedangkan untuk mencari AP sama dengan 2A cos dalam kurung KX, dengan keterangan AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner, besarannya M, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, besarannya M, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, besarannya rad per S. T kecil sama dengan lamanya gelombang bergetar, besarannya S. K sama dengan bilangan gelombang. Dan X sama dengan jarak titik ke sumber getar, besarannya M. Oke, karena kita udah tahu tentang jenis yang pertama dan persamaannya, tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara menentukan letak perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung bebas. Yang pertama, kita belajar dulu tentang bagaimana menentukan letak perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, kita bisa gunakan persamaan berikut ini. XP sama dengan 1/2 atau setengah lambda N, dengan N sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Karena kita udah tahu menentukan letak perut pada gelombang stasioner ada persamaannya, pastinya untuk menentukan letak simpul juga ada persamaannya loh. Untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan berikut ini. XP sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1, dengan N sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Gimana? Udah paham kan? Sekarang kita lanjut lagi yuk. Masih di jenis gelombang stasioner, tapi jenis yang kedua, ada gelombang stasioner ujung tetap. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi delta pi sama dengan setengah pi. Untuk ilustrasinya bisa kalian lihat seperti gambar di samping juga ya. Kita lanjut. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai berikut. Persamaannya, yang pertama untuk mencari YP. YP sama dengan 2A sin dalam kurung KX cos dalam kurung omega T, atau AP cos dalam kurung omega T. Sedangkan untuk mencari AP sama dengan 2A sin dalam kurung KX, dengan keterangan AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner, besarnya M, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, besarannya M, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, besarannya rad per S, T kecil sama dengan lamanya gelombang bergetar, besarannya S, K sama dengan bilangan gelombang, dan X sama dengan jarak titik ke sumber getar, besarannya yaitu M. Sama seperti gelombang stasioner ujung bebas, di gelombang stasioner ujung tetap, kita juga harus bisa menentukan letak perut dan simpul. Yang pertama perut.
Untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, kita bisa menggunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/2 lambda N, dengan N sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu simpul. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, kita bisa menggunakan persamaan berikut. XP sama dengan 1/4 lambda 2N plus 1, dengan N sama dengan 0,1, 2, 3, dan seterusnya. Dari tadi kita udah belajar dan ketahui kan apa aja persamaan gelombang stasioner, baik ujung bebas ataupun ujung tetap. Biar kita makin paham tentang gelombang stasioner, yuk kita coba latihan soalnya. Suatu gelombang yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa frekuensi atau F sama dengan 500 Hz, sedangkan kecepatannya yaitu 300 meter per sekon. Di sini kita ketahui juga bahwa delta theta pi sama dengan 60 derajat. Dan yang ditanyakan adalah delta X adalah... Lanjut, jawab. Pertama, menentukan panjang gelombangnya. Caranya yaitu lambda sama dengan V per F sama dengan 300 per 500. Hasilnya yaitu 3/5 meter. Lalu setelah kita tentukan panjang gelombangnya, kita gunakan rumus beda fase berikut ini. Delta P sama dengan delta X per lambda. Delta X sama dengan delta P kali lambda. Delta X sama dengan 3/5 kali delta theta P per 2P. Delta X sama dengan 3/5 kali 60 derajat per 360 derajat. Jadi, delta X sama dengan 0,1 meter. Jadi, jarak dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat adalah 0,1 meter. Kita lanjut ke pembahasan gelombang stasioner yang terakhir. Gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gelombang air laut. Gelombang air laut adalah jenis gelombang tetap atau stasioner dan mengalami pemantulan ujung bebas. Gelombang ini sekarang dimanfaatkan sebagai pembangkit aliran gelombang. Yang kedua ada pemancar radio atau sinyal telepon seluler. Gelombang ini dikirim dari stasiun pemancar ke stasiun pemancar yang lain, sehingga terjadi pemantulan dan superporsi gelombang. Yang ketiga ada permukaan kulit gendang atau drum. Ketika kita memukul sebuah gendang, maka akan timbul gelombang stasioner yang mengalami superporsi dan pemantulan gelombang pada ujung permukaan gendang. Lanjut ke yang keempat. Sutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Gelombang tali akan merambat dari ujung tali yang digetarkan ke ujung tali yang terikat. Kemudian akan dipantulkan kembali ke arah semula. Gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi sehingga disebut gelombang berdiri. Dan yang terakhir, yang kelima, ada dawai gitar. Ketika kita memetik dawai pada gitar, maka akan terjadi sebuah gelombang dan kemudian dipantulkan pada ujung dawai yang terikat pada kedua ujungnya. Nah, itulah beberapa contoh-contoh gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Selesai membahas tentang gelombang stasioner, sekarang kita lanjut membahas gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Jadi, gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Gelombang ini dapat berjalan dan memiliki persamaan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Persamaan ini juga didapat dari persamaan umum gelombang yaitu Y sama dengan A sin omega T dan omega sama dengan 2pi per T besar. Kita lanjut ke sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama ada refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan suatu pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilakuinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, maka kita akan melihat pensil itu seperti patah atau bengkok, karena disebabkan perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Yang kedua ada refleksi atau dipantulkan.
Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambut gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang. Contohnya, laser yang ditembakkan pada sebuah sudut tertentu akan mengakibatkan pemantulan yang sama dengan sudut datangnya. Sifat yang ketiga ada dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya suatu perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang putih yang berwarna-warni ketika melalui prisma dan juga gelombang berwarna-warni. Digambar pada sebuah selembar kertas dan selembar kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Yang keempat ada interferensi atau digabungkan. Interferensi adalah perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan mendapatkan penguatan, maka itulah disebut interferensi. Contohnya, suatu gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Gelombang tali ini mempunyai fase yang sama, maka amplitudenya semakin besar. Yang terakhir atau yang kelima ada polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang ketika melalui medium tertentu. Contohnya, sebuah gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena sebuah gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Sekarang kita tahu kan apa aja sifat-sifat dari gelombang berjalan itu? Oke, sekarang kita udah sampai di rumus gelombang berjalan. Walaupun di awal aku udah sebutin persamaan dari gelombang berjalan, tapi ayo kita kenali lebih yuk. Rumus gelombang berjalan. Rumusnya Y sama dengan plus minus A sin 2pi, kurung buka T kecil per T besar plus minus X per lambda kurung tutup. Y sama dengan plus minus A sin kurung buka omega T plus minus KX kurung tutup. Dan keterangan, Y sama dengan simpangan besarannya meter, A sama dengan amplitudo besarannya meter, K sama dengan bilangan gelombang, omega sama dengan frekuensi gelombang, T kecil sama dengan waktu, besarannya sekon, dan X sama dengan jarak ke titik sumber, besarannya yaitu meter. Dan akhirnya kita sampai di contoh soal gelombang berjalan. Biar kita makin paham tentang gelombang berjalan, yuk kita coba latihan soalnya. Terdapat sebuah gelombang berjalan yang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi. Kurung buka 4T min X. X dan Y dalam cm, dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik yakini ketika asal sudah bergetar selama 2 sekon yaitu pembahasannya. Diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi. Kurung buka 4T min X kurung tutup. X sama dengan 5 cm, dan T sama dengan 2 sekon. Ditanya, besar simpangan gelombang. Jawab. Y sama dengan 0,01 sin pi kurung buka 4 kali 2 kurangi 5 kurung tutup. Y sama dengan 0,01 sin pi kurung buka 8 kurangi 5. Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut yakini 0. Oke, cukup sekian pembahasan aku kali ini tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Terima kasih, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat.